warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis baik Inggris maupun Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting, karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat Perang Dingin. Begitu juga di tahun 65, mereka yang pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro kepada Republik seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika itu. Dan ini sebuah pengkhianatan karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang berusaha melawan kolonialis Belanda. Tiba-tiba PKI menusuk dari belakang pada saat yang sama. Begitu juga di tahun 65, para jenderal dibantai, dibunuh dengan sadis, disiksa. Kemudian mereka dikuburkan di lubang buaya, dan besoknya Saudara Untung membuat pengumuman tentang Dewan Revolusi yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dan ini adalah tipikal dari kudeta PKI. Begitu juga Harian Rakyat pada 2 Oktober mengamini apa yang menjadi kudeta tersebut. Upaya pembelokan sejarah atau menghapus jejak sejarah ini sangat berbahaya, apalagi melalui institusi-institusi resmi negara seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada investigasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ada anasir-anasir yang memang pro-komunis, pro sejarah komunis, dan ingin menghapus sejarah itu? Ini menurut saya sangat berbahaya, karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa kita, keutuhan, karena ini menyangkut
masalah integritas sosial, budaya, politik kita, dan sudah ada kekuatan-kekuatan hukum yang permanen seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan mungkin saja ini merupakan fenomena gunung es karena banyak aturan-aturan lain yang ternyata justru meresahkan masyarakat dan menimbulkan satu kegaduhan yang tidak perlu karena ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah atau menghapus jejak sejarah dan ingin menempatkan kembali Partai Komunis Indonesia seolah sebagai korban, bukan pelaku kudeta, bukan pelaku pemberontakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.